Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, selaku umat Islam ya, kemarin aku merasa sangat sedih dan prihatin begitu dengan adanya satu pemberitaan yang sangat heboh ya, upaya dari kepolisian Polda Jatim untuk menjemput paksa seorang tersangka dalam kasus pencabulan santrinya ya di sebuah pondok pesantren di Pondok Sidikiyah di Kecamatan Ploso, Jombang ya. Tersangka yang berinisial MSAT ya, dia adalah putra dari seorang pengasuh pondok pesantren ya, yang telah menyandang status tersangka kalau tidak salah sudah sejak dari tahun 2020 ya. Menurut berita yang beredar yang kita terima, bahwa perkara yang menjerat MSAT ini sudah hampir 2 tahun ya. Kemudian yang bersangkutan sudah 2 kali melakukan pra-peradilan, baik di Pengadilan Negeri Surabaya dan di Pengadilan Negeri Jombang, yang hasilnya adalah menolak permohonan pra-peradilan dari MSAT yang ditetapkan sebagai tersangka ya. Artinya penetapan tersangka itu sah menurut hukum. Kemudian yang sangat mengecewakan itu, selain MSAT itu tidak pernah bersikap kooperatif ketika dipanggil oleh pihak Polda Jatim baik sebagai saksi maupun tersangka, dia tidak pernah menghadiri panggilan tersebut, sehingga pihak penyidik Polda Jatim menerbitkan DPO ya, daftar pencarian orang, yang kira-kira hampir sudah berlangsung selama 6 bulan ya. Kemudian MSAT ini sebagai salah satu tokoh di sebuah pondok pesantren ini sulit sekali untuk ditangkap ya. Ada beberapa kali momentum dia hampir ditangkap tetapi selalu bisa meloloskan diri. Teman-teman sekalian, dan mungkin puncaknya setelah adanya desakan dari berbagai pihak, mulai dari PWNU Jawa Timur, kemudian dari para politisi yang ada di Senayan ya, para anggota-anggota dewan, kemudian suara-suara publik berskala nasional, kemarin pihak Polda Jatim melakukan tindakan yang sangat tegas ya. Mulai dari pagi itu mengerahkan ratusan personil untuk menjemput paksa MSAT. Dan yang sangat disayangkan, dari pihak pondok pesantren sendiri tidak kooperatif ya, tidak membantu jalannya proses hukum tersebut ya. Ada upaya untuk menghalang-halangi, baik itu dari simpatisan maupun dari keluarga ya, yang pada akhirnya ada ratusan orang yang harus diamankan oleh pihak Polres Jombang maupun Polda Jatim ya. Ada ratusan orang simpatisan. Kemudian kenapa aku selaku umat Islam itu prihatin ya, karena apa yang terjadi kemarin itu bisa berefek kepada nama baik pondok pesantren yang lainnya. Meskipun ini sebenarnya adalah kasus spesifik pada pondok itu ya, tidak ada hubungannya dengan pondok yang lain, tetapi bagaimanapun juga akan berefek kepada nama baik pondok pesantren khususnya di Jawa Timur ya. Ada 6.000 lebih pondok pesantren di Jawa Timur. Dan yang sangat disayangkan ya, ayah atau orang tua dari MSAT yang merupakan seorang kiai besar ya, Kiai kalau nggak salah ya Mokhtar Mukhti ya, beliau tidak kooperatif untuk menyerahkan putranya, bahkan
meminta kepada pihak kepolisian untuk mundur dan tidak melakukan proses hukum, artinya meminta proses hukum itu untuk dihentikan ya, dengan berbagai alasan. Teman-teman sekalian, kalau untuk orang tua ya, memang secara hukum ketika orang tua itu menghalang-halangi proses penyidikan atau membantu memberikan pertolongan kepada seorang tersangka menghindari penyidikan, penahanan, dan penuntutan itu, kalau orang tua, keluarga, garis lurus, misalkan ayah, anak, suami, istri, garis menyamping itu, dia tidak bisa dikenakan dengan pasal menghalang-halangi penyidikan atau penuntutan, tidak bisa. Karena sesuai dengan pasal 221 ayat 1 dan 2, keluarga itu tidak bisa dikenakan pasal menghalangi penyidikan atau penuntutan. Pada intinya seperti itu. Kalau orang lain seperti ajudan, sopir, tetangga, ataupun yang lainnya, itu bisa dikenakan pasal itu. Dan itu yang sekarang sedang dilakukan pemilahan oleh pihak Polda Jatim terhadap ratusan orang yang kemudian ditangkap karena peristiwa kemarin. Teman-teman sekalian, lega ya, bersyukur ya, semalam MSAT sudah menyerahkan diri kepada pihak penyidik Polda Jatim dan sudah dibawa ke Mapolda Jatim ya, untuk dilakukan proses hukum lanjutan. Sekali lagi kita sayangkan ya, yang seharusnya institusi pesantren selain harus menjaga dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, kemudian juga harus kooperatif terhadap proses hukum yang sedang berlangsung. Sekali lagi memang terhadap orang tua itu tidak bisa dikenakan pasal menghalangi penyidikan atau penuntutan atau penahanan, itu tidak bisa. Tetapi sebagai seorang tokoh publik, tokoh agama Islam, secara hukum memang tidak bisa dikenakan, tetapi secara moral, secara etik, secara akhlak, Rasulullah sendiri telah mengajarkan, bahkan bersumpah, andaikan putri beliau sendiri yang melakukan kejahatan, mencuri, beliau yang akan memotong tangannya. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh keluarga kita itu harus ikut membantu penegakan hukum. Teman-teman sekalian, semoga dengan proses hukum yang akan dilanjutkan ini mengembalikan stigma negatif terhadap seluruh pondok pesantren yang ada di Indonesia, bisa terbebas dari dari tuduhan-tuduhan yang kerap kali dilontarkan oleh pihak-pihak yang memang tidak menyukai adanya pondok pesantren ya. Jadi jangan, istilah orang Jawa itu jangan dikebiah uyah ya, jangan dikebiah uyah. Kasus itu hanya kasus-kasus kecil, maksudnya kecil dari ukuran angka pondok pesantren yang ada di Indonesia ya, hanya sekian persen, dan itu dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, tidak ada hubungannya dengan ajaran Islam. Cuman teman-teman sekalian, yang menarik sebenarnya kemarin itu juga ada dua kasus yang sama-sama posisinya itu menjadi sorotan nasional ya. Kalau di Pondok Pesantren Sidikiyah Jombang itu sudah berakhir dengan menyerahkan diri, dan kemungkinan besar memang langsung dilakukan penahanan. Tetapi kalau kita menilik pada beberapa puluh kilo di sebelah timurnya ya, di Kota Malang, itu sedang berlangsung sebuah persidangan kasus pelecehan seksual ya, pelecehan seksual yang menjerat seorang motivator dan pendiri SMA Selamat Pagi Indonesia di Kota Batu ya, yang bernama Julianto Eka Putra atau JE.
inisialnya JE. Kadang-kadang berita itu lucu, disebut inisial tapi nama lengkapnya juga ditulis. Namanya ini Julianto Eka Putra. Yang menarik dan sangat janggal, yang bersangkutan ini didakwa dalam kasus pelecehan seksual ya. Itu kalau dalam undang-undang itu tentu pasal 81, junto pasal 82, undang-undang tentang perlindungan anak yang ancaman hukumannya itu di atas 5 tahun ya, di atas 5 tahun. Tetapi yang sangat mengherankan, mulai dari proses penyidikan, kemudian pelimpahan berkas perkara ke pihak kejaksaan, bahkan sampai berlangsung sidang yang sekarang, yang bersangkutan atau terdakwa JE ini tidak dilakukan penahanan. Ini luar biasa ini. Sampai Ketua Komnas Perlindungan Anak ya, Bapak Aris Merdeka Sirait itu sampai kemarin marah-marah ya, emosional. Kenapa terhadap terdakwa JE ini tidak dilakukan penahanan, padahal ancaman hukumannya itu di atas 5 tahun. Karena kalau kita lihat ya, syarat objektif dilakukan penahanan itu sesuai dengan pasal 21 ayat 4 KUHP itu adalah disangka melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman minimal 5 tahun ya, itu boleh dilakukan penahanan. Tetapi memang kewenangan untuk menahan itu kalau dalam proses penyidikan ada di pihak penyidik, kalau dilimpahkan ke kejaksaan berada di pihak kejaksaan. Kalau sudah berlangsung sidang atau pelimpahan di pengadilan negeri, itu kewenangan untuk menahan itu berada di majelis hakim. Dan yang sangat disayangkan, majelis hakim di Pengadilan Negeri Malang untuk kasus pelecehan seksual anak di bawah umur ya, karena memang korbannya itu mantan murid dari sekolah menengah atas Selamat Pagi Indonesia ya. Sangat disayangkan terhadap terdakwa tidak dilakukan penahanan. Ini sangat ironis ya. Sekali lagi menjadikan Ketua Komnas Perlindungan Anak itu kemarin protes ya. Apalagi yang cukup menghebohkan adalah adanya ahli yang meringankan ya, yaitu Kak Seto ya, yang selama ini sangat dikenal sebagai aktivis yang membela terhadap perkara-perkara anak. Tetapi kemarin justru menjadi ahli yang meringankan bagi terdakwa. Ironis teman-teman. Tanpa bermaksud membandingkan dengan apa yang terjadi di Ponpes Jombang, seharusnya terhadap seluruh pelaku-pelaku dugaan pelecehan seksual atau pencabulan anak di bawah umur itu harus dilakukan penahanan. Penegakan hukum itu harus equality before the law. Artinya semuanya diperlakukan sama di muka hukum. Itu teman-teman jangan lupa ya untuk ikut membantu memviralkan apa yang terjadi di Pengadilan Negeri Malang yang tidak melakukan penahanan terhadap terdakwa pelecehan seksual anak di bawah umur. Itu aja yang bisa aku sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.